Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas secara lengkap mata pelajaran IPA untuk kelas 4 dengan tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, khusus tentang bunyi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materinya. Langsung saja slideshow, dan di sini saya tetap menggunakan PowerPoint. Baik, langsung saja ke pembahasan inti. Apakah hari ini kalian mendengar suara ayam berkokok ketika bangun tidur? Atau kalian juga menonton TV dan kalian mendengar suara TV tersebut? Nah, jika iya, maka itu adalah bunyi. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kenapa ya kira-kira kita bisa mendengar bunyi? Dan jawabannya adalah yang pertama, karena adanya sumber bunyi. Yang kedua, adanya perantara atau medium pengantar bunyi. Dan sebab yang ketiga yaitu karena indera pendengar. Apa sih sumber bunyi itu? Sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi. Kita bisa menggunakan penggaris untuk membuktikan bahwa sumber bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergerak. Misalkan, ketika penggaris ditekan salah satu ujungnya, kemudian getarkan salah satu ujung lainnya, maka penggaris akan bergetar dan otomatis akan menghasilkan bunyi. Apa saja sih medium perantara bunyi? Yang pertama ada benda padat, yang kedua yaitu melalui benda cair, dan yang ketiga yaitu melalui gas. Lalu bagaimana dengan ruang hampa? Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak terdapat medium di ruang hampa. Sudah tahu kan indera pendengar? Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar ayam berkokok, bunyi meja yang dipukul. Lalu pertanyaannya, dengan apa ya kita bisa mendengar? Yaps, tentu karena kita punya telinga. Proses telinga dapat mendengar bunyi. Yang pertama, ketika ada gelombang bunyi merambat, kemudian bunyi tersebut menekan atau menggentarkan udara di sekitar, sehingga bunyi tersebut masuk ke dalam telinga dan mengakibatkan gendang telinga kita bergetar. Selanjutnya, getaran yang ditimbulkan pada gendang telinga diubah menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak untuk diproses. Akhirnya, disitulah telinga kita dapat merasakan atau mendengar bunyi. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi itu merambat melalui medium, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Contoh melalui benda padat yaitu pada telepon kaleng. Melalui benda cair yaitu ketika kita mengisi sebuah ember lalu kita memukul sisi ember, kemudian bunyi yang dihasilkan itu merupakan rambatan dari pukulan pada sisi ember tersebut. Yang ketiga yaitu melalui benda gas. Contohnya ketika ada petir atau ada gutur. Dari tiga medium tersebut, manakah yang paling cepat merambat?
Nah, perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. Sifat bunyi yang kedua yaitu dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi yang dipantulkan terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang yang permukaannya keras. Ada dua jenis bunyi pantul, yaitu gaung dan gema. Gaung adalah suara pantulan antara kita dan waktunya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Dikarenakan gaung bisa menyebabkan suara asli yang kurang jelas sehingga terganggu atau tertabrak oleh suara pantulan. Sedangkan gema adalah suara bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jarak terdengarnya tidak berdekatan, yang artinya pantulan suara itu muncul ketika bunyi asli selesai. Gema terjadi jika ada sumber bunyi dan dinding pantul yang jaraknya lumayan jauh. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan atau refleksi. Jika suatu gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut pembiasan. Dan pembiasan terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Contohnya, ini dapat kita lihat ketika suara petir pada malam hari lebih keras dibandingkan dengan suara petir pada siang hari. Karena apa? Karena pada malam hari lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas, sehingga suara petir dari lapisan udara akan dibiaskan mendekati permukaan tanah di bawahnya. Sifat bunyi yang keempat, yaitu dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi ini adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contoh, seseorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Sifat bunyi yang kelima, yaitu penyebaran atau difusi. Bila tekanan bunyi di suatu auditorium sama dan gelombang bunyi dapat merambat dalam semua arah, maka medan bunyi dikatakan serba sama atau homogen. Sifat yang keenam yaitu perpaduan atau interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Contohnya, ketika kita berada di dua loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras atau lemah secara bergantian. Sifat yang ketujuh yaitu pelayangan adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi merambat bersamaan, bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Yang pertama ada audiosonik. Nah, gelombang bunyi yang berada pada rentang frekuensi pendengaran manusia. Frekuensinya ini antara 16 Hz sampai 20 Hz. Yang kedua ada infrasonik. Nah, frekuensinya ini di bawah frekuensi gelombang audiosonik, yaitu kurang dari 16 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang ketiga yaitu ultrasonik. Frekuensinya berada di atas frekuensi gelombang audiosonik, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
kita dapat membedakan bunyi makhluk hidup dan benda. Antara suara burung, suara gitar, suara radio, dan lain sebagainya, kita dapat membedakannya. Yang kedua, mengukur kedalaman laut menggunakan teknologi sonar. Dan yang ketiga, ada ultrasonografi. Ini merupakan teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia, atau yang biasa kita sebut USG, yaitu untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. Kesimpulan dari pembahasan materi tadi ialah bunyi dihasilkan oleh sebuah sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Bunyi atau suara dapat kita dengar karena ada 3 hal, yaitu ada sumber bunyi, ada penerima bunyi, dan adanya medium perantara. Sifat-sifat bunyi diantaranya, bunyi dapat merambat melalui medium, berupa zat padat, zat cair, maupun udara. Sifat bunyi yang kedua yaitu dapat dipantulkan atau refleksi, di mana refleksi ini dibagi menjadi 2 yaitu gaung dan gema. Sifat yang ketiga ada pembiasan atau refraksi. Sifat keempat yaitu dapat dilenturkan atau difraksi. Sifat kelima, bunyi itu dapat mengalami penyebaran atau difusi. Yang keenam, bunyi juga mengalami perpaduan atau interferensi. Dan yang terakhir, bunyi itu dapat mengalami pelayangan. Dan berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi gelombang audiosonik yang dapat didengar oleh manusia, ada gelombang infrasonik, dan terakhir ada gelombang ultrasonik. Ayo mencoba dan menulis. Lakukan bersama teman sebangkumu atau teman terdekatmu. Berteriaklah di luar ruangan seperti di lapangan, halaman, dan lain sebagainya. Kemudian, suruhlah temanmu juga untuk berteriak, tapi di dalam ruangan, seperti dalam kelas, di kamar tidur, dan lain sebagainya. Dari percobaan tadi, adakah perbedaannya? Catatlah hasil percobaan kalian seperti tabel di bawah ini. Nah, peserta didik dapat mengisi tabel yang telah disediakan ini. Untuk melihat sejauh mana pemahamanmu, ayo kita berlatih dengan menjawab soal-soal berikut. Soal pertama. Ketika kita berteriak di pinggir tebing, maka suara kita akan titik-titik. A. Dipantulkan, B. Dibiaskan, C. Menyebar, D. Dilenturkan. Kira-kira yang mana ya? Coba kita jawab B. Ya, salah. Coba kita jawab A. Dan jawabannya benar. Jadi jawaban yang benar adalah ketika kita berteriak di pinggir tebing, suara kita akan dipantulkan. Soal berikutnya. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah A. Infrasonik, B. Ultrasonik, C. Audiosonik, D. Supersonik. Kira-kira mana ya jawabannya? Coba kita jawab yang D. Ya, salah. Atau B. Salah juga. Kira-kira C benar atau tidak ya? Coba. Dan jawabannya benar. Saat selanjutnya. Yang bukan termasuk syarat terjadinya bunyi adalah
A. Indera pendengar, B. Sumber bunyi, C. Alat musik, D. Adanya perantara. Kita jawab C. Jawabannya benar. Jadi A, B, dan C ini jawabannya salah. Demikian pembahasan materi tentang bunyi untuk kelas 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.